Chandrika Chika, selebgram kelahiran 2003 yang dikenal karena memposting joget Papi Chulo versi koplo di TikTok pada akhir 2020 lalu ini pernah masuk dalam manajemen milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Perempuan yang pernah dikabarkan dekat dengan Dimas Ahmad pada 2022 lalu ini pernah dituding sebagai drama queen karena dikabarkan memiliki masalah dengan beberapa selebgram. Perempuan yang pernah disebut sebagai pemicu permasalahan yang membuat Putra Siregar dan Rico Valentino dipenjara akibat aksi pengeroyokan ini 22 April lalu ditangkap bersama 5 teman lainnya berinisial AT, NJ, Amo, BB, dan HJ karena penyalahgunaan narkotika hingga dinyatakan positif narkoba jenis ganja yang dicampur dalam cairan liquid rokok elektrik dan kini sudah bebas usai 1 bulan menjalani rehabilitasi. Benarkah Chika kini memilih batasi pertemanannya? Dan seperti apa pembelajaran yang Chika dapatkan atas kasus yang dialaminya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Private Room hari ini secara perdana kita kehadiran Chika Chandrika ya, yang akan berbagi kisahnya gitu. Kemarin sempat dia terseret kasus penyalahgunaan narkoba dan menjalani asesmen untuk direhabilitasi ya. Tapi pasti ya ini adalah pengalaman yang nggak mudah gitu yang kamu jalani. Ini tadi duduk aja deh kayak aduh udah mau nangis gitu. Apa yang membuat sedih sekali gitu, apa sih? Sedih atas kesalahan yang udah aku buat, lingkungan dan keluarga yang pasti banyak banget yang aku rugikan. Ya aku menyesal semuanya. Kamu kalau lihat foto ini ya, coba kita lihat. Ya kamu dengan pada saat itu gitu ya. Yang pada saat itu yang kamu rasa di momen-momen itu yang paling berat, itu momen apa? Menjalani ini berat. Menjalani ini berat. Ketika kamu dihadapkan kepada media. Iya, berat banget. Berat banget. Harus menunjukkan wajahmu. Kenapa? Harus menunjukkan wajah pada saat itu. Iya. Itu berat. Berat banget. Apa yang berkecamuk di dalam? Karena dari masalah aku kemarin ini bukan aku doang yang rugi. Lingkungan pertama, keluarga aku. Keluarga kamu. Iya. Lagi aku anak perempuan kan. Kamu anak perempuan. Maaf Kak. Ketika pada saat kamu lagi kumpul-kumpul sama teman-teman gitu ya. Iya. Itu sebenarnya teman-teman yang biasa kamu kumpul, teman dekat, sahabat, atau teman yang sebetulnya nggak terlalu dekat? Teman main. Teman main aja. Cuman mungkin itu karena ya bisa dibilang aku salah pergaulan. Dan nggak tahu di hari itu kita lagi ngumpul. Karena aku kan suka nyoba-nyobain pots teman. Sampai akhirnya itu sekitar jam 8 malam, habis makan, aku ambil aja di meja tanpa tahu itu punya siapa. Aku cobain, dan gak lama pihak polisi datang. Itu kayak gitu. Kalau kamu flashback lagi gitu ke belakang, lihat pada saat itu kejadian gitu, yang apa yang masih kamu ingat-ingat banget? Semuanya. Apa yang paling traumatis? Sebenarnya semua bikin aku trauma sih. Cuman aku tahu itu kesalahan dari aku sendiri. Apa kesalahannya? Kurang berhati-hati dalam pergaulan. Kurang berhati-hati dalam cuek aja, nggak menjaga diri. Tidak menjaga diri. Ya. Itu teman-teman main. Teman main. Bukan sahabat dekat. Bukan. Teman Pada main. saat itu memang rencananya kamu akan kumpul di situ atau sebetulnya kamu ada punya rencana lain? Iya. Emang kita mau ngumpul aja dan nggak tahu ada yang mengandung zat apa itu, aku nggak tahu. Kamu nggak tahu sama sekali. Karena yang aku lihat ya itu pots biasa. Karena aku kan suka minjem, nyobain dan aku nggak tahu isi kandungan yang ada di dalam zat itu, di pots itu. Ya berapa, nggak lama, cuma berapa menit langsung polisi datang ngegerebek. Akhirnya aku
proses langsung ke Polres. Pada saat polisi datang gitu ya, apa yang terlintas di benak kamu saat datang itu? Ya karena aku nggak tahu kan, nggak tahu itu ada isinya. Jadi aku ngerasa ya udah, sampai akhirnya kita Kamu ngerasa dites sebenarnya ada apa sih gitu? Bingung? Iya, Bingung? bingung yang ini ada apa, karena kan ini pertama kali. Jadi ya udah langsung diurus. Ketika diperiksa ternyata memang kamu di dalam tubuh Ya kamu. di dalam Apa? tubuh aku ada zat itu, ternyata ya dari POTS itu, mengandung ganja itu. Terus? Akhirnya diproses dan Apa yang kamu rasain ketika hasil tesnya positif? shock drop yang nggak nyangka gitu. Ya udah aku menjalani proses yang udah disediain buat aku. Terus aku udah gak bisa ngomong. Minum dulu. Kau masih teringat dengan jelas kejadian saat itu. Pada saat mengingat itu kau masih deg-degan. Masih ada rasa takut. Masih ada rasa shock. Ketika ini ada cuplikan videonya ya gitu ya, bagaimana orang luar melihat apa yang kamu alami pada saat dari proses penangkapan sampai kamu dihadapkan kepada rekan-rekan media, ketika keluarga kamu datang pertama menjenguk, banyak yang orang ingin tahu juga bertanya ke kamu. Kita lihat beberapa cuplikan. Kaget lah, kenapa bisa begini? Iyalah, namanya anak kita percaya, terus pasang bergaul gitu lah. Gak menyangka. Ada kecurigaan gak sih? Ini kan udah setahun katanya ada kecurigaan selama ngasih ini. komentar apa-apa ya, maaf ya. Oke. Kita juga belum tahu apa-apa. Doakan aja, semoga mudah-mudahan juga cepat keluar. Kita nggak tahu apa-apa, kita juga baru mau ketemuin. Memang sehari-harinya ngekos atau Hah? Iya. Jadi membatasi pertemanan nggak sih, Cika? Iya, sorry. ada hikmah yang didapat dari kejadian sebenarnya seperti apa? Nggak ada. Maaf ya. Kamu ingat ketika pertama kali ketemu papa mama kamu? Ya tapi Kak, aku boleh izin minta maaf dulu ke orang yang di sekeliling aku, pertama keluarga aku. Aku tahu ini kesalahan aku semuanya. Aku ingin minta maaf sebesar-besarnya untuk orang dan masyarakat Indonesia yang udah aku rugikan, keluarga aku yang udah aku rugikan, sekeliling aku yang udah aku rugikan. Aku minta maaf sebesar-besarnya, ini kesalahan aku. Dan aku udah menjalani semua proses yang sepantasnya buat aku lah, hukuman buat diri aku sendiri. Aku alhamdulillah sudah menjalani rehab, dan sampai sekarang sebenarnya keluar bersyarat aku ini, aku tetap dalam proses rehab jalan namanya, 2 bulan ini. Jadi setiap berapa minggu aku datang untuk tes lagi, untuk menjaga pemulihan aku. Ketika pertama kali papa dan mama ketemu kamu gitu, apa yang mereka sampaikan pada saat itu? Ma, papa aku kecewa pasti anak perempuan. Semua keluarga kecewa sama aku. Ada kata-kata beliau yang kamu ingat sampai sekarang? Tentang pergaulan sih. Ma, papa ingetin, inilah yang ma papa takutin. Kalau nggak ngejaga diri baik-baik, apalagi aku perempuan. Selalu diingetin itu lagi. Ini kalau misalkan kamu nggak menjaga diri, hasilnya begini.
adalah tipe orang yang sebetulnya introvert gitu, dan tapi punya apa ya, kelemahan juga. Kamu kadang susah menolak. Dengan pergaulan ini ada banyak kamu merasa ada pressure juga. Banyak orang yang mengingatkan kamu untuk hati-hati pergaulan, Apa sih yang kalau kamu flashback lagi ke belakang, apa sih yang masih membuat kamu itu susah gitu untuk mengikuti nasihat itu? Untuk sekarang itu jadi nggak susah. Itu sekarang udah nggak jadi nggak susah? Udah nggak susah. Kalau dulu apa? Nggak enakan aku orangnya. Nggak enakan. Kalau kamu tolak, kamu khawatir apa? Nggak ada teman. Nggak ada teman. Nggak ada teman. Itu aku takutin. Kenapa kamu sempat merasa takut nggak ada teman, Cika? Ya, namanya aku lagi ngobrol sama temen. Aku ngerasa kalau aku nggak ikut, aku mungkin nanti yang di sekitar aku nggak mikir kayak gitu, cuman aku mikir kayak gitu. Kamu mikir takut nanti nggak ditemani lagi atau apa, takut nggak bareng-bareng lagi, itu ketakutan aku. Takutan kamu. Setelah sekarang kamu melihat bahwa ya pergaulan itu ternyata yang membuat kamu harus menghadapi masalah berat, mengecewakan keluarga. Apa sekarang yang ada di kepala kamu? Lebih berhati-hati lagi. Lebih berhati-hati. Dan jangan gak enakan untuk menolak, apalagi kalau buat menjaga diri sendiri. Menjaga diri sendiri. Apa sekarang arti teman buat kamu, Cika? Kalau menurut kata teman, apa itu teman buat kamu? Kalau sekarang kan kita bisa ngelihat mana nih teman yang baik untuk kita, mana teman yang cuma buat have fun. Kita bisa baca sendiri. Jadi menurut aku lebih pilih ke teman yang ngajak aku lebih baik, yang untuk memikir ke depan. Kamu pernah melewati badai juga sebelumnya, dan itu karena teman juga, karena kamu nggak bisa nolak. Waktu itu juga sudah diingatkan hati-hati dengan pergaulan kamu sendiri. Pada saat itu tantangan kamu apa? Sampai kamu ya masih belum bisa gitu mengatakan atau bilang enggak. Mungkin aku ngerasa di situ selalu aman-aman aja, selalu happy, ikut happy. Jadi aku nggak mikirin nanti kedepannya kayak gimana. Aku nggak mikir nanti resiko kalau aku iya terus, gas terus kayak gimana. Kalau sekarang bener-bener di-cut semuanya, dipikirin lagi, maksudnya ini bagus nggak sih untuk diajak temen, dia bakal bikin aku lebih baik atau aku malah terpuruk lagi gitu. Papa kamu kan bilang bahwa ya kamu masih tinggal di rumah orang tua gitu, dan mereka tuh kecewa, sedih mungkin juga banget. Bukan cuma ke kamu, tapi merasa mereka sendiri kecolongan. Iya. Padahal kamu juga selalu bilang kan kalau mau kemana, nggak pernah ada yang disembunyikan. Iya. Pada saat kamu cerita nih, aku mau kumpul sama teman-temanku ini gitu, orang tua kamu sebenarnya sempat ada firasat atau apa nggak sih, sempat melarang atau apa gitu nggak? Mama di situ lagi nyuruh aku pulang, dan itu emang aku dimana aku bener-bener mikir abis makan aku mau pulang. Mama udah nyuruh pulang, jadi aku pas mau pulang karena aku digerebek jadi nggak jadi. Kita lihat ada foto berikut ini, mungkin kita tunjukin semuanya. Ini kedua orang tua kamu. Apa yang kamu ingin sampaikan ke mereka gitu? Mereka kedua orang tua kamu yang menunggu-nunggu kelahiran kamu pada saat itu, yang menjaga kamu, yang terus menasihati kamu, yang terus mendoakan kamu dimanapun kamu berada. Apa yang kamu sampaikan? Buat mama papa, maafin Cika
Cika udah kecewain mama papa, bener-bener kecewa banget, pasti hancur hati mama itu, pasti hancur banget. Insya Allah Cika menjadi anak yang lebih baik, lebih patuh lagi sama mama papa, nggak menyepelekan apa nasihat dari mama papa, karena itu semua yang terbaik buat Cika. Orang tua kamu yang paling besar yang mereka rasakan adalah khawatir, takut, sedih. Mereka tidak ingin anaknya celaka. Yang terberat buat kedua orang tua kamu adalah rasa bersalah. Karena mereka merasa barangkali kurang cukup kuat untuk menjadi pelindung kamu. Jadi mereka berharap pasti kamu bisa melindungi dirimu sendiri. Karena mereka tidak bisa berada 24 jam bersama kamu. Kita lihat profil salah satu teman yang saya yakin ini adalah teman yang baik ya, Billy Syahputra. Kita lihat dulu profilnya. Billy Syahputra, pelawak sekaligus presenter kelahiran 1991 yang merupakan adik dari mendiang Olga Syahputra ini sudah memiliki beberapa usaha seperti di bidang kuliner dan bengkel. 11 Juni kemarin, Billy membuka usaha barunya, tempat bermain biliar di Jakarta Selatan, di mana ia membuka usaha itu karena hobi bermain biliar sejak SMP sampai menghabiskan uang jutaan dalam sekali main. Billy yang akhirnya membeli meja biliar sendiri ini diberikan stik biliar senilai 70 juta oleh temannya. Di acara pembukaan usahanya, hadir Devina Kirana, perempuan yang dikabarkan pernah menjalin hubungan dengan Billy pada 2019, hingga saat PDKT, Devina mengaku Billy menghilang tanpa kabar. Billy dan Devina yang pernah dekat selama 4 bulan ini kini kembali menjalin hubungan baik. Benarkah modal usaha biliar Billy sangat besar? Dan benarkah Billy sudah memiliki pasangan yang bukan dari dunia entertainment? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.